Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, langit surya kencana diselimuti awan kelabu. Jalanan kota yang biasanya terasa hangat oleh sinar matahari kini tampak muram. Kendaraan berlalu lalang, orang-orang bergegas dengan wajah serius, sibuk mengejar urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, seorang gadis muda bernama Naila berjalan tertatih, seolah tubuhnya sudah tidak sanggup menopang dirinya lagi. Usianya baru 18 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Pipi tirusnya cekung, matanya dalam dan sayu, seakan menyimpan beban yang terlalu berat. Rambutnya tergerai kusut, bajunya lusuh penuh tambalan. Sesekali ia menarik napas panjang, bukan untuk menyegarkan diri, melainkan untuk menahan lapar yang sudah 2 hari tak terobati. Naila adalah anak yatim piatu. Ayahnya meninggal sejak ia berusia 4 tahun, disusul ibunya yang wafat saat ia baru masuk sekolah menengah pertama. Sejak itu, hidupnya hanya ditemani kesepian. Tak ada kerabat yang benar-benar peduli. Yang tersisa hanyalah sebuah gubuk reot di pinggiran kota, dengan dinding bambu rapuh dan atap rumbia yang bocor setiap hujan turun. Saat malam datang, angin kencang sering membuat Naila kedinginan, sementara ia hanya bisa memeluk lutut sambil berdoa agar tetap kuat menghadapi hari berikutnya. Hari itu, perutnya benar-benar kosong. Rasa mual bercampur nyeri menusuk perutnya, membuat langkahnya goyah. Namun ia memaksa diri untuk tetap berjalan. Ada secercah harapan di hatinya. Mungkin ada seseorang yang mau menolong, sekadar memberi sesuap nasi atau sebotol air. Namun kenyataan tak seindah harapan. Setiap kali ia mencoba mendekati orang, yang ia dapat hanyalah tatapan sinis. Beberapa orang bahkan menutup hidung, seakan kehadirannya hanyalah gangguan. Ketika ia memberanikan diri duduk di depan sebuah toko roti untuk sekadar mengistirahatkan kaki, seorang pria parubaya yang menjaga toko justru membentaknya. "Hei, jangan duduk di sini. Kau hanya membuat tempatku kotor. Pergi sana," bentaknya kasar. Naila terperanjat. Dengan wajah menunduk, ia segera berdiri dan melangkah menjauh. Hatinya perih, matanya panas menahan air mata. Seolah-olah dunia menolak keberadaannya. Seolah-olah ia memang tak pantas ada di tengah orang-orang yang sibuk mengejar kehidupan. Langkahnya terhuyung ke arah taman kota, tempat di mana orang-orang biasanya bersantai, bermain dengan anak-anak, atau sekadar melepas penat. Bagi Naila, taman itu adalah satu-satunya tempat yang masih memberinya sedikit rasa damai. Di sanalah ia sering duduk diam, mengamati bunga-bunga atau merasakan angin yang menyapu wajahnya. Namun kali ini, tubuhnya benar-benar tak mampu lagi. Pandangannya mulai kabur. Dunia di sekitarnya berputar. Suara kendaraan, tawa anak-anak, dan hiruk-pikuk orang-orang terdengar semakin jauh, seakan ditelan kabut. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Dan di tengah keramaian taman kota itu, tubuh mungil Naila akhirnya ambruk tak berdaya di trotoar. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh, namun hanya sedikit yang berhenti. Kebanyakan memilih melangkah cepat, pura-pura tak melihat. Bagi mereka, ia hanyalah satu dari sekian banyak orang miskin yang bergelimpangan di sudut kota. Hari itu, langit benar-benar kelabu, bukan hanya karena awan mendung, tetapi juga karena dunia seolah menutup mata pada seorang gadis muda yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Naila, gadis yang terlupakan, kini terbaring di pinggir jalan tanpa seorang pun yang tahu apakah ia akan bangkit kembali atau tenggelam selamanya dalam kesendirian. Di sisi lain taman kota Surya Kencana, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi roda mewah berlapis kulit hitam. Namanya Rendra Wijaya, seorang jutawan properti yang namanya cukup dikenal di kalangan pebisnis besar. Rambutnya yang sebagian memutih menambah kesan berwibawa, kemeja dan jasnya tertata rapi, wajahnya tegas tanpa banyak senyum. Orang-orang yang mengenalnya menyebutnya sebagai sosok keras, dingin, dan sulit didekati. 3 tahun lalu, hidup Rendra berubah drastis.
Sebuah kecelakaan mobil di jalan tol merenggut kemampuannya untuk berjalan. Dokter menyatakan kerusakan syarafnya parah, hampir mustahil untuk pulih sepenuhnya. Sejak itu, Rendra harus terikat pada kursi roda. Bagi seorang pria yang terbiasa berdiri tegak memimpin perusahaan besar, kehilangan itu adalah luka yang tak pernah sembuh, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hatinya. Hari itu, seperti biasanya di akhir pekan, Rendra meminta sopir sekaligus asistennya berhenti sejenak di taman kota. Ia jarang menikmati keramaian, namun entah mengapa ada sesuatu yang menenangkannya setiap kali ia melihat anak-anak berlarian atau mendengar kicau burung dari pepohonan. Angin sore yang sejuk menyapu wajahnya, memberi jeda dari rutinitas penuh tekanan sebagai pengusaha. Namun ketenangan itu seketika buyar. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok seorang gadis muda tergeletak di trotoar. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya pucat. Orang-orang hanya menoleh sebentar lalu berlalu. Seakan gadis itu tidak lebih dari bayangan tak penting di tengah hiruk-pikuk kota. Berhenti, cepat periksa anak itu. Suara Rendra menggema tegas, penuh wibawa. Asistennya, seorang pria muda bernama Adi, bergegas keluar dari mobil. Bersamanya, perawat pribadi Rendra juga ikut mendekat. Mereka segera memeriksa denyut nadi gadis itu. "Pak," ujar sang perawat setelah beberapa saat. "Anak ini masih hidup, tapi kondisinya lemah sekali. Sepertinya sudah beberapa hari tidak makan. Tubuhnya kekurangan tenaga." Hanya itu. Rendra terdiam. Matanya tak lepas menatap wajah gadis itu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia tak mengenalinya. Namun sorot mata tertutup itu, garis wajah yang pucat, membuat dadanya terasa aneh. Ia bukan tipe orang yang mudah tersentuh. Apalagi selama ini ia dikenal dingin terhadap penderitaan orang lain. Namun kali ini berbeda. Dengan suara dalam, Rendra memberi perintah. "Bawa dia ke warung terdekat. Pastikan dia makan sampai kenyang. Jangan tinggalkan dia sebelum benar-benar sadar." Tanpa banyak tanya, Adi dan perawat itu segera mengangkat Naila dengan hati-hati, lalu membawanya ke dalam mobil. Rendra masih duduk diam di kursi rodanya, menatap punggung gadis itu yang semakin menjauh. Hatinya bergetar, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ada lirih iba yang entah kenapa tumbuh dalam dirinya. Mobil itu melaju perlahan menuju sebuah warung sederhana di dekat taman. Dari kaca jendela mobilnya yang terbuka, Rendra masih sempat melihat wajah Naila yang terkulai lemah di pangkuan perawat. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. "Kenapa aku merasa pernah melihat wajah itu?" gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Adi yang duduk di kursi depan menoleh sekilas lewat kaca spion, heran mendengar nada suara tuannya yang berbeda dari biasanya. Biasanya Rendra bersikap dingin, singkat, dan tak peduli. Tapi hari ini, ia mendengar nada yang lain. Ada getar emosi di dalamnya. Ketika mobil berhenti di depan warung, perawat segera turun dan membaringkan Naila di kursi panjang. Pemilik warung yang awalnya curiga, berubah iba ketika mendengar kondisi gadis itu. Mereka pun segera menyiapkan makanan sederhana, semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Rendra menolak masuk ke warung. Ia hanya menunggu di mobil, menatap dari kejauhan. Namun hatinya terus berdebar. Entah mengapa ia tidak bisa berhenti memikirkan gadis yang baru saja ditemukan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa wajah itu terasa tak asing? Batinnya terus bergolak. Sementara itu, Naila yang masih dalam keadaan lemah mulai berusaha membuka mata. Aroma bubur hangat membuat tubuhnya sedikit bergairah. Bibirnya yang kering bergerak pelan, mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanyalah lirih nyaris tak terdengar. Hari itu, takdir mempertemukan dua manusia dari dunia yang sangat berbeda. Seorang gadis miskin yang terlupakan dan seorang jutawan yang kehilangan harapan. Pertemuan yang sekilas tampak sederhana, namun sesungguhnya adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Di sebuah warung sederhana di pinggir taman kota, aroma nasi hangat dan kuah sayur bening menyebar memenuhi udara. Warung itu tak seberapa luas. Hanya ada 5 meja kayu kecil dengan kursi plastik berwarna-warni yang sebagian sudah kusam. Dindingnya ditempeli kalender lama, sedangkan kipas angin di sudut hanya berputar malas.
Meski sederhana, tempat itu terasa lebih hangat dibanding jalanan keras di luar sana. Naila duduk di kursi plastik hijau yang sedikit bergoyang. Tubuhnya masih lemah, namun matanya yang cekung kini menatap sepiring nasi putih dengan lauk sederhana, sepotong tempe goreng garing, sambal terasi, dan semangkuk sayur bening bayam. Di sampingnya, segelas air putih dingin berembun, terlihat begitu segar. Tangannya yang mungil dan bergetar perlahan menyentuh sendok. Sudah lama ia tidak menyentuh makanan sehangat dan selengkap ini. Nafasnya tercekat, seakan masih ragu apakah semua ini nyata atau sekadar mimpi. Dengan pelan, ia menyuapkan suapan pertama. Nasi hangat berpadu dengan sayur bening sederhana itu masuk ke mulutnya. Lidahnya merasakan rasa yang mungkin biasa bagi orang lain, tapi baginya, sungguh luar biasa. Saat kunyahan pertama itu mengalir ke tenggorokan, seketika air mata jatuh dari pelupuk matanya. Tangannya gemetar semakin keras, namun ia tetap melanjutkan. Suapan kedua, ketiga, keempat. Setiap kunyahan terasa seperti hadiah terbesar dalam hidupnya. Rasa lapar yang menjeratnya selama 2 hari penuh perlahan terlepas. Hatinya dipenuhi rasa syukur, namun juga pilu, karena ia baru bisa merasakan kenikmatan makan setelah hampir roboh di jalan. Terima kasih, ya Allah, siapapun dia, orang baik itu. Bisiknya lirih di sela isak tangis. Perawat yang sejak tadi menemani Naila hanya bisa tersenyum kecil. Ia memahami betul bagaimana perasaan gadis itu. Dengan suara lembut ia berkata, "Namanya Tuan Rendra. Beliau yang menyuruh kami membantumu. Kalau bukan karena beliau, mungkin kau masih terbaring di jalan." Naila menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes ke piring. Nama itu terngiang-ngiang di telinganya. Tuan Rendra, seseorang yang bahkan tak mengenalnya, tapi rela menolong. Baginya, itu bukan sekadar bantuan. Itu adalah uluran tangan yang mengingatkannya bahwa di dunia yang kejam ini, masih ada orang berhati baik. Dengan suara bergetar, Naila memberanikan diri bertanya, Bolehkah aku bertemu dengannya? Aku ingin berterima kasih langsung. Setidaknya, aku ingin mengatakan satu kata, terima kasih." Perawat menatap wajah gadis itu dengan iba. Ada kesungguhan di sana, ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia mengangguk pelan. "Tentu saja, tapi beliau menunggu di mobil. Kau bisa menemuinya setelah kau merasa cukup kuat. Jangan terburu-buru. Makanlah dulu sampai kenyang." Naila kembali menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan makan, kali ini lebih perlahan, sambil menahan tangis. Setiap suapan nasi terasa seperti doa yang terjawab. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jika orang itu telah kau kirim untuk menolongku, berikanlah ia kebaikan yang berlipat ganda. Aku tak punya apa-apa untuk membalasnya." Di luar warung, dari balik kaca jendela mobil hitam mewah yang terparkir, Rendra memperhatikan dari kejauhan. Matanya tajam, namun ada sesuatu yang berubah. Biasanya ia hanya menatap dengan dingin, tapi kali ini sorot matanya penuh tanda tanya. Hatinya, yang selama ini beku, perlahan bergetar melihat gadis muda itu makan dengan penuh rasa syukur. Ia menggenggam sandaran kursi rodanya erat. Kenapa aku merasa mengenal wajah itu? Kenapa melihatnya seperti melihat masa lalu yang ingin kulupakan? Batinnya bergemuruh. Sementara itu, di dalam warung, Naila menghabiskan suapan terakhirnya. Perutnya terasa hangat, matanya basah, hatinya lega. Ia mengusap air mata dengan punggung tangan, lalu berusaha tersenyum meski wajahnya masih pucat. "Sekarang, aku siap," katanya lirih pada perawat. "Aku ingin menemuinya. Orang yang sudah menyelamatkanku dari kematian." Hari itu, di warung sederhana dengan aroma nasi hangat dan lantai yang masih berdebu, sebuah langkah kecil akan membuka pintu menuju pertemuan besar yang akan mengubah hidup Naila dan Rendra selamanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di pepohonan taman kota. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah setelah hujan siang tadi. Di tepi jalan, sebuah mobil mewah terparkir dengan tenang. Di dalamnya, Rendra duduk di kursi rodanya,
Tatapannya tetap tegas namun hatinya penuh rasa penasaran. Perawat membimbing Naila yang langkahnya masih lemah keluar dari warung menuju mobil. Gadis itu berusaha berdiri tegak, meski tubuhnya masih lunglai. Begitu jarak mereka semakin dekat, Naila langsung menunduk dalam-dalam, hampir menyentuh tanah, seolah ingin sujud di hadapan pria yang telah menyelamatkannya dari kelaparan. "Terima kasih, Tuan." Suaranya lirih, serak bercampur tangis. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Saya tak punya apa-apa, hanya sedikit keahlian warisan ibu saya, totok saraf. Jika Tuan berkenan, izinkan saya mencoba. Tidak ada yang bisa saya berikan selain ini." Rendra terdiam. Ucapannya menggema di telinga, menyentuh sisi hatinya yang jarang sekali tersentuh. Selama 3 tahun terakhir, puluhan orang datang dan pergi. Dukun, tabib, bahkan terapis mahal dari luar negeri. Semua mengaku bisa menyembuhkannya. Namun semuanya berakhir dengan kekecewaan. Luka di hatinya makin dalam, keyakinannya makin pudar. Namun gadis ini berbeda. Tidak ada janji muluk, tidak ada imbalan yang diminta. Yang ada hanyalah ketulusan seorang anak yang ingin membalas budi dengan cara sederhana. Rendra menarik napas panjang, menatap wajah pucat Naila. Akhirnya, dengan suara berat ia berkata, "Baiklah, coba saja." Perawat terkejut, namun ia tahu perintah itu tak bisa diganggu-gugat. Naila pun mendekat, berlutut di samping kursi roda. Tangannya yang mungil dan masih bergetar pelan mulai menyentuh kaki Rendra. Ia menarik napas dalam, lalu memejamkan mata. Dalam hati ia berbisik doa lirih, doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. "Ya Allah, jika Engkau izinkan, jadikanlah tanganku jalan untuk menolongnya. Hanya Engkau yang menyembuhkan." Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai menekan titik-titik saraf di sepanjang betis dan telapak kaki Rendra. Tekanannya ringan namun tepat, seperti orang yang sudah terbiasa melakukannya meski tanpa pendidikan resmi. Rendra menatapnya dengan raut wajah sulit ditebak, antara ragu, pasrah, dan secuil harapan yang nyaris padam. Beberapa menit berlalu, hanya suara desau angin dan denyut waktu yang terasa lambat. Lalu tiba-tiba, Rendra tersentak. Tubuhnya bergoyang kecil. Matanya membelalak tak percaya. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ada yang bergerak di kakiku. Suaranya tercekat, nyaris pecah. Perawat yang ikut mengawasi menunduk cepat, menatap kaki tuannya. Dan benar, jari kaki Rendra yang selama ini kaku, benar-benar bergerak. "Pak, jari kaki Anda bergerak," seru perawat lirih. Matanya membesar penuh keterkejutan. Rendra tak bisa menahan emosinya lagi. 3 tahun lamanya ia menunggu, menanggung luka dan keputusasaan. Dan kini untuk pertama kalinya ia melihat secercah harapan nyata. Air matanya, yang selama ini ia tahan, tumpah deras membasahi pipi. Ia menunduk, menatap gadis muda yang masih berlutut di kakinya, dengan tangan yang bergetar namun penuh keteguhan. Di hatinya terukir perasaan yang sulit ia ungkapkan. Kagum, syukur, sekaligus terharu. "Kau, siapa sebenarnya?" bisiknya dengan suara bergetar. Naila mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah namun penuh ketulusan. "Saya hanya seorang gadis miskin, Tuan. Tidak ada apa-apanya. Hanya ingin membalas kebaikan Anda dengan apa yang bisa saya lakukan." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik sore yang terdengar di kejauhan. Saat itu, dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang bagi pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka namun saling mengisi. Hari itu, di bawah langit sore surya kencana, sebuah balasan kecil dari seorang gadis miskin berhasil mengguncang hati seorang jutawan yang kehilangan harapan. Balasan kecil itu kelak menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi babak baru dalam hidup Rendra. Udara di rumah besarnya terasa berbeda, lebih hangat, lebih penuh kehidupan. Para staf rumah tangga yang biasanya kaku, kini sering terlihat tersenyum. Semua itu bermula dari kehadiran seorang gadis miskin yang datang tanpa diduga, Naila.
Rendra kini bukan lagi pria pemarah yang murung di kursi rodanya sepanjang hari. Setiap pagi ia meminta perawat membantunya keluar ke teras, lalu menggenggam tongkat kayu yang sudah lama tersimpan berdebu. Dengan susah payah ia mencoba berdiri. Pertama kali kakinya menopang tubuh, meski hanya sejenak. Semua orang di sekitarnya terperangah. "Pak, luar biasa. Anda benar-benar bisa berdiri," ucap salah seorang staf dengan mata berkaca-kaca. Rendra tersenyum tipis. Semua ini karena anak itu. Naila sendiri tidak pernah menyombongkan keahliannya. Setiap kali dipanggil, ia hanya menunduk sopan, lalu dengan sabar menekankan jari-jarinya di titik-titik saraf Rendra sambil berbisik doa lirih. Meski tubuhnya lelah, ia tidak pernah meminta imbalan. Rendra semakin heran. Di dunia di mana semua orang menghitung untung rugi, gadis itu hanya memberi tanpa pamrih. Namun rasa penasaran Rendra makin hari makin dalam. Bagaimana mungkin gadis semuda itu memiliki ilmu totok saraf sedemikian dalam dan tepat? Suatu malam, ketika seisi rumah sudah tertidur, Rendra memanggil asistennya, "Yuda, selidiki asal-usul gadis itu," kata Rendra dengan nada tegas. "Aku ingin tahu siapa orang tuanya. Dari mana dia belajar ilmu itu?" Yuda mengangguk, lalu berangkat membawa perintah tuannya. Butuh beberapa hari sebelum laporan itu tiba. "Pak," suara Yuda lirih ketika akhirnya kembali dengan setumpuk berkas lusuh. "Naila adalah putri almarhumah Bu Ratna. Nama itu mungkin masih tuan ingat." Mendengar nama itu, Rendra sontak membeku. Ingatan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam mendesak naik ke permukaan. Ia kembali menjadi remaja belasan tahun, berdiri di samping ayahnya yang berwibawa namun keras. Saat itu, Bu Ratna, seorang tabib sederhana dari kampung, datang menawarkan pertolongan. "Ayahmu sakit parah waktu itu." Jelas Yuda hati-hati. Bu Ratna datang dengan niat menolong. Tapi beliau diusir, dicaci sebagai penipu oleh Tuan Surya, ayah Tuan. Rendra memejamkan mata, wajahnya tegang. Ia masih ingat jelas. Bu Ratna berdiri dengan sabar di depan rumah megah keluarganya, membawa ramuan herbal dan tatapan penuh harap. Namun ayahnya menolak mentah-mentah, bahkan menghina Bu Ratna di depan banyak orang. Dan ia, Rendra muda, hanya berdiri diam, tak berani membela. Ayahmu berkata, "Kami tak butuh dukun miskin yang sok tahu. Pergi dari sini sebelum aku panggil satpam." Yuda mengulang kalimat pedas itu dengan berat hati. Seperti disambar petir, dada Rendra sesak. Ia ingat tatapan terluka Bu Ratna kala itu. Tatapan yang tetap tegar meski disiram hinaan. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, anak dari wanita yang dulu dihina justru menjadi penyelamatnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku berdosa, aku ikut diam. Aku biarkan ibunya diusir tanpa kata pembelaan." Dalam kesunyian malam itu, kursi roda Rendra berguncang pelan. Tangannya bergetar menggenggam tongkat. Luka lama yang ia pikir sudah hilang ternyata masih membekas. Tetapi bersama dengan rasa bersalah itu, tumbuh pula harapan baru. "Mungkin ini cara Tuhan menegurku," bisiknya parau. "Lewat gadis miskin itu, Dia mengingatkanku pada kesalahan masa lalu, dan kini memberiku kesempatan untuk menebusnya." Di balik penyesalan mendalam, hati Rendra bergetar dengan tekad. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah. Namun satu hal pasti, Naila bukan sekadar penyelamat fisiknya, tapi juga kunci untuk menyembuhkan luka batinnya yang lama terpendam. Malam itu udara di Surya Kencana terasa berat. Rendra duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang pucat. Berkas-berkas hasil penyelidikan Yuda masih tergeletak di atas meja. Nama Bu Ratna terpampang jelas di sana, seolah menjadi saksi bisu dari luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Sejak membaca laporan itu, pikiran Rendra tak pernah tenang. Setiap kali ia menatap Naila, ia seakan melihat bayangan ibunya, tatapan teduh yang penuh kesabaran, tangan yang menyembuhkan, dan suara lembut yang tetap rendah hati meski dihina. "Aku harus mengatakannya," bisik Rendra pada dirinya sendiri. "Naila berhak tahu siapa ibunya dan apa yang telah keluargaku lakukan." Keesokan harinya,
Ia meminta Naila datang ke ruang tamu. Gadis itu masuk dengan pakaian sederhana. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah namun tetap bersinar dengan ketulusan. "Duduklah, nak," ujar Rendra. Suaranya berat. Naila menurut, menunduk penuh hormat. "Ada apa, Tuan?" Rendra menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Aku sudah mengetahui asal-usulmu. Kau adalah anak Bu Ratna, bukan?" Mata Naila membesar, kaget. "Ibu saya, Tuan mengenalnya?" Rendra terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Ya, aku mengenalnya. Bertahun-tahun lalu, ibumu datang ke rumahku. Saat itu ayahku sakit keras. Ibumu datang dengan maksud baik, menawarkan pengobatan tradisional. Tapi, ayahku menolak, bahkan mengusirnya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Naila. Ia menggenggam tangannya erat. "Jadi, itu sebabnya ibu sering pulang dengan wajah sedih." Ia jarang mau bercerita, hanya bilang bahwa orang kaya tak pernah percaya pada orang kecil seperti kami. Rendra menunduk dalam. Bahunya bergetar. "Dan aku berdosa. Saat itu aku hanya berdiri di samping ayahku, diam, tanpa membela ibumu. Aku membiarkan penghinaan itu terjadi. Sampai hari ini, penyesalan itu menghantuiku." Tangis Naila pecah. "Ibu saya sudah tiada, Tuan. Ia meninggal dengan membawa luka itu, meski tak pernah menyalahkan siapapun. Justru ia selalu berpesan agar saya menolong orang, apapun balasannya. Katanya, kebaikan akan kembali suatu hari nanti." Kata-kata itu menusuk hati Rendra lebih dalam daripada pisau manapun. Ia merasa kecil, hina, di hadapan seorang gadis muda yang seharusnya marah, namun justru penuh kasih. Dengan suara parau, Rendra berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menebus kesalahan itu, Naila. Tapi mulai hari ini, anggaplah rumah ini juga rumahmu. Jangan pernah merasa sendirian lagi." Naila terdiam, air matanya mengalir deras. Di satu sisi, hatinya masih perih mengingat luka ibunya. Di sisi lain, ia bisa merasakan ketulusan dalam nada suara Rendra. "Kalau ibu masih hidup," bisiknya lirih, "aku yakin beliau akan tersenyum mendengar kata-kata Tuan." Mendengar itu, dada Rendra bergemuruh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa seperti beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia tahu perjalanan menuju pengampunan masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal pasti, kehadiran Naila bukanlah kebetulan. Gadis itu adalah jawaban atas doanya yang tak pernah terucap. Jalan untuk menemukan kembali arti kebaikan dan harapan. Di balik tangisan dan pengakuan malam itu, sebuah kebenaran besar akhirnya terungkap. Dan sejak saat itu, hubungan antara seorang jutawan lumpuh dengan gadis miskin berubah menjadi ikatan batin yang tak mudah diputuskan. Ikatan yang lahir dari luka lama, namun tumbuh menjadi harapan baru. Beberapa minggu kemudian, halaman rumah besar keluarga Wijaya penuh sesak. Mobil-mobil wartawan berderet di luar pagar. Kamera dan mikrofon bersiap menyorot setiap momen. Suasana itu tidak seperti biasanya. Mereka tidak sedang menunggu skandal atau gosip baru, melainkan sebuah keajaiban yang banyak dibicarakan orang, kesembuhan Rendra Wijaya, jutawan properti yang selama 3 tahun lumpuh di kursi roda. Hari itu, bukan sekadar konferensi pers biasa. Bagi Rendra, ini adalah hari pengakuan, hari di mana ia harus membuka semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Lampu kamera menyorot panggung kecil yang didirikan di halaman. Rendra muncul, berjalan perlahan dengan tongkat di tangan. Langkahnya goyah, namun setiap gerakan memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Orang-orang terdiam, terpesona melihat seorang pria yang dulu hanya dikenal dengan kursi rodanya kini mampu berdiri di hadapan publik. Suara kilatan kamera bergema. Wartawan berdesakan, namun suasana tetap hening ketika Rendra mengangkat tangannya meminta perhatian. "Saya berdiri di sini," ucapnya dengan suara parau namun tegas. "Bukan karena dokter, bukan karena obat mahal, bukan pula karena teknologi modern. Saya berdiri di sini berkat pertolongan seorang gadis miskin, anak dari seorang wanita yang dulu keluarga saya hina."
Bisik-bisik langsung terdengar di kerumunan. Para wartawan saling menatap, terkejut dengan pernyataan yang begitu jujur sekaligus mengejutkan. Rendra menoleh, lalu memberi isyarat. Dari sisi panggung, seorang gadis muda melangkah maju. Naila, dengan pakaian sederhana, wajah polos tanpa riasan berlebihan. Namun setiap langkahnya memancarkan kewibawaan alami yang membuat orang menundukkan kepala. Rendra meraih tangan Naila dan menggenggamnya erat, seolah dunia hanya menyaksikan keduanya saat itu. Gadis inilah yang mengajarkan saya arti kesabaran, keikhlasan, dan keberanian, kata Rendra, suaranya bergetar. Dia adalah Naila, putri almarhumah Bu Ratna, wanita yang pernah diusir dan dihina oleh keluarga saya. Hari ini, dengan penuh kerendahan hati, saya mengangkat Naila sebagai anak saya sendiri. Mulai saat ini, dia adalah bagian sah dari keluarga Wijaya. Kerumunan langsung bergemuruh. Wartawan saling berebut menulis dan merekam. Namun sebelum kegaduhan memuncak, Rendra kembali mengangkat tangannya. Dan sebagai penebusan dosa masa lalu, saya berjanji akan membangun sebuah klinik pengobatan tradisional gratis. Klinik itu akan saya namai sesuai dengan nama almarhumah ibunya, Klinik Ratna Sehat, sebagai penghormatan pada jasa dan ilmu yang beliau wariskan. Agar siapapun, kaya maupun miskin, bisa merasakan manfaatnya. Tepuk tangan pun pecah. Riuh bergema hingga keluar pagar rumah besar itu. Beberapa wartawan meneteskan air mata. Para staf rumah tangga terisak haru. Di samping Rendra, Naila menggenggam tangannya lebih erat. Air matanya jatuh perlahan membasahi pipi. Namun senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia menoleh ke arah langit, menatap awan putih yang berarak perlahan di balik sinar matahari sore. Dalam hatinya, Naila berbisik lirih. "Ibu, lihatlah, akhirnya nama ibu dipulihkan dengan terhormat. Semua doa dan pesan ibu tak sia-sia. Aku yakin ibu sedang tersenyum dari tempat terbaik." Hari itu menjadi saksi bagaimana kebenaran yang sempat terkubur akhirnya diungkapkan dengan jujur. Sebuah luka lama yang nyaris dilupakan kini disembuhkan dengan pengakuan, keberanian, dan cinta yang tulus. Dan bagi Naila, itu adalah hari di mana ia bukan lagi gadis yang terlupakan, melainkan anak yang diakui, pewaris kasih, dan pembawa harapan baru bagi banyak orang. Hari-hari baru perlahan menjelma menjadi rutinitas penuh kehangatan. Rumah besar keluarga Wijaya yang dulu kaku dan dingin kini dipenuhi tawa, langkah kaki, dan obrolan yang hidup. Naila bukan lagi sekadar tamu yang diselamatkan, bukan pula pembantu yang numpang teduh. Ia kini bagian dari keluarga, diperlakukan dengan hormat oleh para staf, bahkan oleh masyarakat sekitar yang dulu hanya memandangnya sebelah mata. Klinik Ratna Sehat, yang diresmikan beberapa minggu setelah konferensi pers, berdiri megah di tengah kota. Bangunannya memang sederhana, tetapi dipenuhi jiwa yang besar. Setiap orang miskin bisa datang tanpa membayar sepeser pun. Di ruang tunggu, sering terlihat ibu-ibu membawa anaknya, para kakek dan nenek yang tubuhnya renta, juga para pekerja kecil yang sehari-harinya jarang bisa menyentuh fasilitas kesehatan. Naila ikut terlibat dalam kegiatan klinik itu. Ia membantu mendaftarkan pasien, kadang ikut memberikan totok saraf sederhana kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali tangannya menyentuh tubuh seseorang, ia merasa seperti menyentuh kembali jejak ibunya yang selalu menolong tanpa pamrih. Namun, bagi Rendra, kehadiran Naila lebih dari sekadar penerus warisan pengobatan. Gadis itu telah menjadi cahaya dalam gelapnya penyesalan hidupnya. Luka batin yang selama ini ia kubur, kesalahan terhadap Bu Ratna, masa lalu yang penuh arogansi, perlahan sembuh berkat ketulusan seorang anak yatim yang dulu bahkan hampir tak punya apa-apa. Suatu sore yang tenang, matahari condong ke barat, langit jingga berlapis awan tipis, dan angin sore berembus lembut. Di bawah pohon flamboyan di halaman rumah besar itu, Rendra duduk di bangku kayu dengan tongkat bersandar di sisi. Naila datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya.
Terima kasih, Naila. Ucap Rendra pelan. Suaranya serak dihiasi ketulusan. Naila menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir kosong. Aku belum bisa membalas semua ini, Tuan. Rumah, keluarga, nama baik ibu semua terlalu besar untukku. Rendra menoleh. Matanya menatap wajah muda itu dalam-dalam. Ada getaran lembut di balik sorot mata tegasnya. Kau salah, Nak. Justru aku yang tidak pernah bisa membalasmu. Yang kau berikan padaku bukan hanya totok saraf. Kau menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kau mengembalikan harapan yang sudah lama mati. Naila terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan air mata lapar. Bukan pula air mata hinaan. Itu adalah air mata bahagia. Air mata lega karena pesan ibunya benar adanya. Kebaikan, sekecil apapun, akan kembali pada waktunya. Rendra melanjutkan dengan suara lirih. Dulu aku pikir hidupku hancur setelah kecelakaan. Kaki ini lumpuh. Hatiku pun ikut mati. Tapi kau datang, membawa harapan yang bahkan tidak pernah ku minta. Totok itu bukan hanya menghidupkan saraf di kakiku, tapi juga hatiku yang pernah kehilangan arah. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya ditemani kicau burung dan desiran angin yang menggoyangkan daun flamboyan. Di sela hening itu, dunia seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan dua jiwa yang dipertemukan takdir, saling menyembuhkan luka masing-masing. Naila menatap langit jingga, lalu berbisik pelan. Ibu, aku sudah berusaha. Semoga ibu bangga melihatku di sini. Rendra menoleh ke langit yang sama. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar damai. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi penyesalan. Yang tersisa hanyalah ketulusan, kasih sayang, dan ikatan tak tergantikan antara seorang ayah yang menebus masa lalu dan seorang anak yang memberi arti baru pada kata keluarga. Hari itu menjadi penutup sekaligus permulaan, penutup bagi luka lama.